Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Eva Erlanda dengan NPM 19530230006 dan rekan saya yang bernama Deka Fitria dengan NPM 19130230002 dan Noverian Adi Darmawan dengan NPM 19130230018. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai struktur atom berelektron banyak pada mata kuliah Mekanika Kuantum yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra, SPD MSc. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan orbital. Dapat kita tuliskan yaitu psi R1, R2, dan seterusnya sama dengan psi R1 dikali psi R2, dan seterusnya. Jika psi R1 adalah fungsi eigen dari H topi 1 dengan energi E1 dan psi R2 adalah fungsi eigen dari H topi 2 dengan energi E2, maka produknya psi R1, R2 sama dengan psi R1 dikali psi R2 adalah fungsi eigen dari gabungan Hamiltonian H topi. Dapat kita tuliskan yaitu H topi psi R1 R2 sama dengan H topi 1 ditambah H topi 2 dikali psi R1 dikali psi R2 sama dengan H topi 1 psi R1 dikali psi R2 ditambah psi R1 dikali H topi 2 psi R2 sama dengan E1 psi R1 dikali psi R2 ditambah psi R1 dikali E2 psi R2 sama dengan E1 ditambah E2 dikali psi R1 dikali psi R2 sama dengan E psi R1 R2. Atom helium. Hampiran orbital memungkinkan kita untuk menyatakan struktur elektronik atom dengan menampilkan konfigurasinya, yaitu daftar orbital yang ditempati, biasanya, tetapi tidak harus pada keadaan dasarnya. Jadi, karena keadaan dasar atom hidrogenik terdiri dari elektron tunggal di dalam orbital 1s, maka kita tampilkan konfigurasinya sebagai 1s1. Atom He atau helium memiliki 2 elektron. Kita dapat membayangkan pembentukan atom dengan menambahkan elektron secara berurutan ke dalam orbital dari inti kosong yang bermuatan 2 elektron. Elektron pertama menempati orbital hidrogenik 1s, tetapi karena nomor atomnya sama dengan 2, atom itu lebih padat daripada di dalam H sendiri. Elektron kedua bergabung dengan elektron pertama di dalam orbital 1s dengan sehingga konfigurasi elektron keadaan dasar He adalah 1s2. Selanjutnya yaitu ases Pauli. Litium dengan nomor atom 3 mempunyai 3 elektron. 2 elektron pertama menempati orbital 1s yang tertarik lebih dekat daripada di dalam helium ke sekitar inti yang bermuatan lebih tinggi. Elektron ketiga tidak bergabung dengan 2 elektron pertama di dalam orbital 1s, karena konfigurasi itu dilarang oleh asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli berbunyi yaitu tidak lebih dari 2 elektron yang dapat menempati sembarang orbital tertentu, dan jika 2 elektron menempati satu orbital, spinnya harus berpasangan. Elektron dengan spin berpasangan mempunyai momentum sudut spin neto sama dengan 0, karena momentum sudut spin satu elektron ditiadakan oleh spin elektron lainnya. Asas larangan Pauli ini berlaku untuk setiap pasangan fermion yang identik, atau partikel dengan spin setengahan. Jadi, asas ini berlaku pada proton, neutron, dan inti 13C yang semuanya itu mempunyai spin 1/2. Dan pada inti 35Cl yang mempunyai spin 3/2. Asas ini tidak berlaku pada boson yang identik atau partikel dengan spin bulat
yang meliputi foton, spin 1, dan inti 12C dengan spin 0. Dapat kita lihat pada gambar diagram di atas, elektron di dalam orbital S, dalam hal ini orbital 3S, lebih mungkin ditemukan di dekat inti ketimbang elektron di dalam orbital P dari suborbital yang sama. Jadi, elektron S mengalami pemerisaian lebih kecil dan terikat lebih erat. Selanjutnya yaitu perembasan dan pemerisaian. Umumnya, elektron S memiliki energi lebih rendah dari elektron P pada suborbital tertentu, dan elektron P lebih rendah energinya daripada elektron D. Sebuah elektron di dalam atom berelektron banyak mengalami tolakan Coulomb dari semua elektron lainnya. Jika elektron itu berada pada jarak rata-rata dari inti, elektron itu mengalami tolakan rata-rata yang dapat digambarkan dengan sebuah muatan negatif titik yang terletak pada inti. Dan besarnya sama dengan muatan total elektron di dalam bola dengan jari-jari R. Efek muatan negatif titik ini adalah mengurangi muatan penuh inti dari Ze menjadi muatan inti. Dengan muatan inti merupakan nomor atom efektif. Kita katakan bahwa elektron itu mengalami muatan inti terperisai, dan nomor atom sebenarnya dikurangi menjadi muatan inti oleh kuantitas yang disebut konstanta pemerisai sigma. Dapat kita tuliskan yaitu muatan inti sama dengan nomor atom dikurang sigma. Muatan atom efektif untuk elektron S dan P berbeda, karena elektron-elektron itu memiliki fungsi gelombang radial yang berbeda. Elektron S mengalami pemerisaian lebih kecil daripada elektron P, dan karenanya mengalami muatan inti lebih besar. Akibatnya, dengan penggabungan efek perembasan dan pemerisaian, elektron S terikat lebih erat daripada elektron P dari suborbital yang sama. Demikian pula, elektron D kurang perembasannya dibandingkan elektron P dari suborbital yang sama, dan karenanya mengalami pemerisaian lebih besar dan muatan inti lebih kecil. Baik, di sini saya Deka Fitria, NPM 1913-023002, akan melanjutkan materi yaitu mengenai mekanika kuantum pada atom yang berelektron banyak. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai submaterinya yaitu asas pembangunan. Jadi asas pembangunan itu atau biasa disebut juga asas Aufbau adalah perluasan prosedur yang digunakan untuk helium, hidrogen, dan litium pada atom lain. Nah, asas ini berasal dari kata Jerman yang berarti pembangunan. Tujuan asas ini adalah mencari urutan penempatan orbital hidrogenik sehingga menghasilkan konfigurasi dasar atom netral. Pada inti kosong dengan nomor atom Z, maka kemudian orbitalnya diisi dengan Z elektron secara berurutan. Nah, urutan penempatannya adalah tertera pada layar, yaitu ada orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, dan 6s, dan seterusnya. Untuk setiap orbital dapat menampung 2 elektron. Nah, urutan penempatan ini merupakan lampiran urutan energi orbital individual. Karena umumnya, makin rendah energi orbital, maka makin rendah energi total atom sebagai suatu keseluruhan. Jika orbitalnya ditempati, walaupun demikian, terdapat efek rumit yang timbul dari tolakan elektron-elektron yang menjadi penting pada saat orbital-orbital ini mempunyai energi yang sangat mirip, yaitu seperti orbital 4s dan 3d yang dekat dengan Ca dan Sr. Dengan demikian, kita harus memberi perhatian yang khusus pada penempatan orbital tersebut. Nah, misalkan yaitu Z ini sama dengan 6. Jadi, pada orbital tersebut harus menampung 6 elektron, di mana 2 elektron memasuki dan memenuhi orbital 1s, sedangkan 2 lagi memasuki dan memenuhi orbital 2s. Nah, untuk meninggalkan elektron untuk menjadi orbital 2p.
Jadi, konfigurasi dasarnya adalah 1s2, 2s2, 2p2, atau lebih singkatnya adalah helium 2s2, 2p2. Dengan helium ini adalah inti seperti helium 1s2. Namun demikian, kita dapat lebih tepat lagi. Berdasarkan elektrostatik, jadi kita itu dapat menduga bahwa kedua elektron terakhir menempati orbital 2p yang berbeda. Nah, jadi keduanya itu secara rata-rata akan lebih berjauhan dan kurang tolakannya satu sama lain dibandingkan jika keduanya berada pada orbital yang sama. Jadi, dapat dianggap bahwa satu elektron menempati orbital 2px dan yang lain menempati orbital 2py. Nah, jadi X dan Y ini adalah penunjuk sembarang. Dan konfigurasi atom dengan energi terendah adalah He, 2s2, 2px1, 2py1. Aturan yang sama juga berlaku jika orbital tergenerasi dari sebuah subkulit layak untuk ditempati. Nah, jadi aturan lain juga dari asas pembangunan adalah berbunyi elektron menempati orbital yang berbeda-beda dari sebuah subkulit tertentu sebelum menempati orbital-orbital itu secara berpasangan. Aturan tambahan muncul pada saat elektron tunggal menempati orbital, sehingga tidak ada syarat spinnya harus berpasangan. Nah, kita ini harus mengetahui apakah energi terendah dicapai pada saat spin elektron itu sama, misalnya pada keduanya yaitu sigma, diberi notasi seperti tanda panah ke atas, jika terdapat dua elektron seperti dalam, yaitu karbon. Atau jika spin itu berpasangan, maka dia akan memiliki notasi tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Hal ini tertangani dengan aturan Hahn, yaitu atom pada keadaan dasar membentuk konfigurasi dengan jumlah elektron tak berpasangan terbesar. Nah, penjelasan tersebut mengenai aturan Hahn cukup rumit, tetapi penjelasan ini menggambarkan sifat mekanika kuantum tentang korelasi spin, yaitu elektron dengan spin sejajar mempunyai kecenderungan untuk berjauhan, sehingga tolakan satu sama lainnya itu berkurang. Misalkan elektron 1 ini dijelaskan oleh fungsi gelombang, di mana psi A dikali R1, dan elektron 2 dijelaskan oleh fungsi gelombang psi B R2. Kemudian, dalam pendekatan orbital, fungsi gelombang gabungan elektron adalah produk psi sama dengan psi A dikali R1 psi B dikali R2. Namun, fungsi gelombang ini tidak dapat diterima, karena menunjukkan bahwa kita mengetahui elektron mana yang berada di orbital mana, sedangkan kita tidak dapat melacak elektron tersebut. Jadi, menurut mekanika kuantum, deskripsi yang benar adalah salah satu dari dua fungsi gelombang berikut, yaitu persamaannya ada pada layar. Nah, menurut prinsip Pauli, karena psi positif simetris di bawah pertukaran partikel, itu harus dikalikan dengan fungsi putaran antisimetris yang dilambangkan dengan sigma negatif. Kombinasi itu sesuai dengan keadaan spin paired. Sebaliknya, jika psi simetris ini berhubungan dengan elektron dengan spin paralel. Nah, sekarang maka kita dapat nilai dari dua kombinasi ketika satu elektron mendekati yang lain, yaitu R1 sama dengan R2. Lalu dapat dilihat juga bahwa psi itu akan menghilang, yang berarti bahwa tidak ada kemungkinan untuk menemukan dua elektron pada titik yang sama dalam ruang ketika mereka memiliki spin paralel. Kombinasi lainnya tidak hilang ketika dua elektron berada pada titik yang sama dalam ruang, karena dua elektron memiliki distribusi spasial relatif yang berbeda tergantung pada apakah spinnya paralel atau tidak. Maka, interaksi kolom mereka berbeda, dan karenanya kedua keadaan memiliki energi yang berbeda. Nah, berdasarkan grafik yang ada pada slide tersebut, jadi tolakan elektron-elektron yang kuat di 3D orbital diminimalkan dalam keadaan dasar pada skandium jika atom memiliki konfigurasi yaitu Ar 3D1 4s2 yang berada di sebelah kiri dan Ar 3D2 4s1 yang ada di sebelah kanan. Nah, energi total atom lebih rendah ketika memiliki Ar 3D1 4s2. Konfigurasi meskipun biaya mengisi energi itu tinggi 4s orbit. Nah, jadi pada 10 elektron itu dapat ditampung di dalam 5 orbital 3D.
Hal ini menggambarkan konfigurasi elektron dari skandium sampai seng. Walaupun demikian, asas pembangunan ini kurang jelas di dalam meramalkan konfigurasi keadaan dasar unsur-unsur. Nah, hal ini disebabkan oleh tolakan elektron-elektron sebanding dengan selisih energi antara orbital 4s dan 3d, sehingga analisis sederhana tidak sesuai lagi. Pada gallium, energi orbital 3d jauh lebih rendah daripada energi orbital 4s dan 4p, sehingga orbital 3d dapat diabaikan. Sehingga asas pembangunan ini dapat digunakan dengan cara yang sama seperti pada periode terdahulu. Sekarang, subkulit 4s dan 4p merupakan kulit valensi dan periode ini berakhir dengan kripton. Mulai dari argon, yaitu 18 elektron, sudah terlibat di dalam periode ini. Sehingga, periode ini merupakan periode panjang pertama dari susunan berkala. Adanya unsur-unsur kelompok D atau logam transisi menggambarkan penempatan orbital 3D secara bertahap dan perbedaan energi yang tak ketara sepanjang deret ini, yaitu menimbulkan banyak kerumitan pada kimia anorganik logam D. Demikian juga masuknya orbital F ke dalam periode 6 dan 7 yang menjelaskan tentang adanya kelompok F di dalam susunan berkala, yaitu lantanaida dan aktinida. Untuk menurunkan konfigurasi kation unsur-unsur di dalam kelompok S, P, dan D dari susunan berkala, yaitu dengan cara melepaskan elektron dari konfigurasi keadaan dasar atom netral dengan urutan khusus. Mula-mula itu, kita melepaskan elektron P jika ada, kemudian elektron S, dan terakhir adalah elektron D. Sebanyak yang diperlukan untuk mencapai muatan tersebut. Misalnya, di sini kami mengambil contoh Fe, karena konfigurasi Fe adalah Ar 3D6 4s2, maka kationnya adalah Fe3 positif mempunyai konfigurasi Ar 3D5. Maka kita dapat menentukan konfigurasi anion hanya dengan meneruskan prosedur pembangunan. Elektron ditambahkan kepada atom netral sampai tercapai konfigurasi gas mulia berikutnya. Jadi konfigurasi ion O2 negatif dicapai dengan menambahkan 2 elektron pada Fe tersebut, yaitu He2s2 2p4, sehingga dihasilkan He2s2 2p6 yang analog dengan konfigurasi Ar. Selanjutnya, nitric oxide atau nitrogen monoksida NO adalah molekul yang berdifusi dengan cepat antar sel, membawa pesan kimia yang membantu memulai berbagai proses seperti pengaturan tekanan darah, penghambat agregasi, trombosit, dan pertahanan terhadap peradangan dan serangan kekebalan tubuh. Kemudian, orbital molekul untuk sistem poliatomik. Orbital molekul poliatomik dibangun dengan cara yang sama seperti pada molekul diatomik. Satu-satunya perbedaan adalah kita menggunakan lebih banyak orbital atom untuk menyusunnya. Adapun molekul diatomik, orbital molekul poliatomik tersebar di seluruh molekul. Orbital molekul memiliki bentuk umum seperti persamaan di bawah, di mana X high adalah orbital atom dan jumlah mencakup semua orbital valensi semua atom dalam molekul. Untuk mencari koefisiennya, kita buat pesanan sekuler dan determinan sekuler. Seperti halnya untuk molekul diatomik, selesaikan yang terakhir untuk energi dan kemudian gunakan energi ini untuk persamaan sekuler untuk menemukan koefisiensi orbital atom untuk setiap orbital molekul. Kemudian eten dan orbital batas. Kami menyatakan orbital sebagai LCAO dari orbital C2p yang terletak tegak lurus terhadap bidang molekul dalam etena. Misalnya, kita akan menulis C sama dengan CAA plus CBB, di mana A adalah orbital C2p pada atom A, dan seterusnya. Selanjutnya, koefisien dan energi optimum ditemukan dengan prinsip variasi seperti yang dijelaskan pada persamaan sebelumnya. Setelah itu kita memecahkan determinan sekuler
yang dalam kasus etena adalah persamaan dengan alfa A sama dengan alfa B sama dengan alfa. Kemudian ditemukan akar determinan pada persamaan di layar. Saya alfa E, beta E saya beta S, alfa E saya sama dengan 0. Kemudian dalam perhitungan modern, semua integral resonansi dan integral tumpang tindih akan dimasukkan, tetapi indikasi diagram tingkat energi orbital molekul dapat diperoleh dengan sangat mudah jika kita membuat tambahan. Yang pertama, dari perkiraan Haskell. Yang pertama, semua integral tumpang tindih diset sama dengan 0. Kemudian semua integral resonansi antara non tetangga ditetapkan sama dengan 0. Ketiga, semua integral resonansi yang tersisa disetel sama ke beta. Perkiraan ini jelas sangat parah, tetapi memungkinkan kita menghitung setidaknya gambaran umum tingkat energi orbital molekulnya dengan usaha yang sangat kecil. Kemudian asumsi tersebut menghasilkan struktur determinan sekuler. Yang pertama, semua elemen diagonal alfa E. Yang kedua, elemen off diagonal antara atom tetangga beta. Yang ketiga, semua elemen lainnya adalah 0. Kemudian perkiraan ini mengkonvensi dari akar determinan sebelumnya menjadi mutlak alfa E beta, kemudian beta alfa E sama dengan dalam kurung alfa min E kuadrat min beta kuadrat sama dengan 0. Kemudian akar persamaannya adalah E positif negatif sama dengan alfa positif negatif beta, di mana tanda positif sesuai dengan kombinasi ikatan beta negatif dan tanda min menunjukkan kombinasi antar ikatan.